warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alvin Yasin di channel Alvin Yasin. Baik, semuanya saya buka ya maskernya supaya jelas begitu. Di sini saya bersama dua murid dari siswa SMP Islam Terpadu Nurul Huda akan belajar begitu ya. Akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, mungkin di sini kita pembelajarannya tidak seperti biasa, tidak seperti hari-hari biasa begitu ya, dimana harus belajar di kelas, harus banyak orangnya begitu ya. Tetapi dalam kondisi ataupun keadaan sekarang corona masih belum selesai begitu ya. Jadi pembelajaran kita adalah luring ataupun duaan-duaan begini seperti begini. Nah, tetapi saya harap kepada semua siswa ataupun siswa SMP Islam Terpadu Nurul Huda dan juga guru-guru yang ada di seluruh Indonesia tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa belajar begitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama siapa namanya? Dea Nur Laila dan satu lagi? Dea Hoziratul Fozia, sama-sama Dea begitu ya, sama-sama Dea. Nah, di sini saya bersama dua murid dari SMP Islam Terpadu Nurul Huda dan ingin belajar bersama begitu ya, belajar bersama kawan-kawan, bersama dua orang murid ini bagaimana kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan begitu ya. Sebelumnya ada yang tahu tentang Pancasila itu apa? Dasar negara kita ya. Jadi kita mempunyai ideologi ataupun bangsa kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Coba sekarang kalian bacakan Pancasila, teks Pancasilanya. Yang kencang, yang keras. Pancasila tuh sok. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan Kosa. Kau ulang lagi. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kada hilang deh, harus bisa begitu ya. Nah, itulah poin-poin Pancasila begitu yang sering kalian bacakan di setiap upacara begitu ya, di setiap momen ataupun kejadian. Nah, baik, kita lanjut pada pembahasan kali ini yaitu tentang yang akan dipelajari pada bab 1 begitu ya. Kelas 7, ini kelas 7 ya. Kelas 7 SMP ataupun kelas 1 SMP. Kita akan belajar bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu yang akan kita bahas selama 1 tahun gitu ya, tentang Pancasila, tentang bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang tulis kalian A. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang perumusannya. Jadi sebelum kita memahami Pancasila, kita harus tahu sejarahnya dulu. Kita harus tahu dulu akibat sejarahnya dulu ya. Sejarah Pancasila begitu ya. Bahwasanya kata Bung Karno, kita jas merah. Apa jas merah? Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah begitu ya. Nah, sebelumnya pertama, sejarah pembentukan BPUPKI. Tulis 1. Sejarah pembentukan BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI itu apa?
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perumusan atau proses pembentukan BPUPKI tersebut. Nah, kita flashback dulu ke belakang sejarahnya, bagaimana Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda berapa tahun? Kurang lebih 3,5 abad gitu ya. Oleh Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, itulah perjuangan bangsa Indonesia. Bahwasanya Indonesia pernah dijajah. Indonesia pernah berjuang menghadapi penjajah, begitu ya. Bagaimana para pahlawan bangsa kita, para pahlawan negeri kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Bagaimana pada waktu itu pendidikan belum sampai ataupun belum sekarang, begitu ya. Kalian enak pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman dulu itu sangat susah, begitu ya pendidikannya. Nah, kita bersyukur, begitu ya, diberikan kemudahan untuk kita bisa belajar. Nah, sekarang pada waktu itu Jepang masih menjajah Indonesia, begitu ya. Dimana pada waktu itu negara Jepang juga diserang oleh sekutu, gitu ya. Sekutu itu meliputi Amerika Serikat dan yang lainnya. Itu awal mula Jepang merasa resah ataupun ingin membela negaranya, yang saat itu Jepang juga masih menjajah Indonesia. Dan akhirnya pada tahun September 1944 itu Perdana Jepang, yaitu Koiso gitu ya, bahwasanya dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, disitulah Jepang akan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa yang membentuknya? Siapa yang membentuknya adalah tentara Jepang yang akan membentuknya. Oleh siapa? Oleh Letnan Jenderal Kumaiki Harada, ya. Pada waktu itu di gedung Chosangin di Jalan Pejambon, Jakarta. Itulah awal mula dibentuknya oleh Letnan Jenderal Kumaiki Harada, gitu ya. Nah, pada waktu itu BPUPKI akan dibentuk dan yang menjadi ketuanya adalah siapa? Dari Indonesia, Rajiman Widyo Diningrat, dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso, gitu ya. Nah, itulah kedua tokoh ataupun yang menjadi ketua adalah pertama Rajiman Widyo Diningrat, maaf. Yang kedua adalah RP Suroso, gitu ya. Dan ada satu lagi dari Jepang, yaitu siapa yang namanya? Ichabangase Yoshio. Ya, itulah ketiga tokoh ataupun yang dua dari Indonesia, yaitu Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketuanya, dan yang kedua adalah RP Suroso, itu adalah sebagai wakil ketuanya. Itu
Ini yang ketiga itu dari Jepang yang namanya Ichibamase Yoshio. Nah, itulah ketua dan wakil ketua Indonesia, 2 orang dan 1 orang lagi dari Jepang. Semuanya anggota BPUPKI itu adalah berjumlah 67 orang, begitu ya, 67 orang. 60 dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Jadi semuanya secara keseluruhan 67 orang. Tetapi 7 orang dari Jepang ini tidak diberikan hak suara, begitu ya. Dan Indonesia yang bisa memenuhi hak suara tersebut. Nah, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang, gitu ya. Nah, selanjutnya siapa saja anggota yang dari Indonesia? Ini sebagai segelintir anggota dari Indonesia, gitu ya. Ada Insinyur Soekarno, terus ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, terus ada Ki Haji Dewantara, ada Ki Haji Agus Salim, terus ada Ki Haji Mansur, begitu ya. Nah, itulah beberapa tokoh dari ulama dan juga patriotisme, begitu ya. Dari kalangan ulama ada Ki Haji Agus Salim, terus ada Ki Haji Wahid Hasyim. Itulah segelintir tokoh-tokoh pendiri ataupun anggota BPUPKI. Jadi tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidik ataupun mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, gitu, begitu. Nah, itulah teman-teman, kawan-kawan semua yang ada di mana saja. Segelintir kita sedang belajar pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Dea apa namanya? Nur Layla. Terima kasih Dea Hojen Mubajiah yang sudah bisa belajar dengan saya. Nanti kita akan belajar lagi pada minggu-minggu selanjutnya. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.